Apa yang terpikir dalam benak kita tentang kata regenerasi? Apa yang dipikirkannya? Penerus. Penerus apa? Penerus kehidupan, penerus karya, penerus iman, penerus gereja. Kalau ngomongnya di gereja. Apakah regenerasi itu berlangsung secara alamiah begitu saja? Bisa jadi ketika orang menikah, dikaruniai anak, alamiah. Ada keturunan yang melanjutkannya. Tetapi kan yang dimaksud dengan regenerasi bukan hanya itu. Seseorang atau sepasang anak manusia punya anak diteruskan kehidupannya melalui anak cucunya. Yang dimasukkan regenerasi lebih dari sekedar meneruskan, ada penerus keturunan. Tetapi ada visi, ada misi, ada sesuatu yang terus dikerjakan bahkan lebih baik lagi. Kalau dalam visi misi kehidupan orang percaya akan meneruskan itu sikap iman, sikap percaya, moralitas yang baik yang harus diwariskan. Ini pewarisan. Pewarisan yang dimaksud bukan hanya membekali anak cucu kita dengan harta kekayaan, dengan perusahaan, dengan kenyamanan. Tentu bukan hanya itu. Kalau hanya ini yang diwariskan, uang, harta benda, perusahaan, apapun namanya itu, maka seringkali terjadi konflik. Seringkali generasi yang kemudian tidak bisa melanjutkannya dengan baik. Kita banyak mendengar kisah, cerita, bapaknya yang merintis, engkongnya yang merintis perusahaan baik, dari kecil, dari hidup merih, menahan sengsara, bahkan tirakat dan puasa, supaya perusahaannya maju, berkembang. Nah, sesudah maju berkembang, yang mewarisinya tidak cakap untuk mengerjakannya. Lalu perusahaan dijual, bangkrut, dan sengsara. Banyak kejadian yang demikian. Jadi tidak cukup tuh harta kekayaan, perusahaan, atau apapun namanya tanpa dibekali fondasi yang kuat. Apa itu fondasi yang kuat? Adanya di dalam hati, di dalam pikiran, menjadi karakter yang baik. Pendidikannya, pewarisannya itu bukan hal yang mudah. Harus melalui contoh yang nyata, yang konkret, yang bisa dilihat keseharian. Kita pengen generasi kemudian setelah kita lebih baik dari kita. Lebih rajin melayani, lebih berhasil di dalam usahanya, kondisinya lebih sehat, pendek kata lebih sukses. Bagaimana proses
penanamannya warisan itu. Tidak cukup dengan ajaran, dengan nasihat, dengan teguran, tetapi diperagakan, diberikan contoh yang konkret, yang nyata, diajak sama-sama bergumul. Hari ini ibu-ibu pernah nggak dengar istilahnya generasi strawberry? Strawberry kelihatan dari luar itu kalau yang bagus, yang matang pohon, yang besar, menggiurkan. Tapi di dalamnya lembek. Nah, istilah ini untuk menggambarkan bahwa generasi-generasi pada saat ini, tentu tidak semua, munculnya istilah generasi strawberry adalah untuk sebagian besar anak-anak sekarang tidak tahan dengan tempaan, pergumulan, lalu gampang menyerah. Seharusnya tidak usah menyalahkan anak-anak kita. Generasi yang kelihatannya seperti itu. Tapi bagaimana cara mendidiknya? Konon katanya, karena orang tua, contohnya misalnya, karena saya dididik digembleng dari kecil, istilahnya merih itu, kadang makan mungkin seadanya, lalu bekerja dari mulai sekolah, terus menerus supaya kehidupan lebih baik. Dan ketika punya anak, rasanya di hati saya mengatakan apa? Anak saya mah janganlah sengsara kayak begini. Cukup saya saja. Maka apapun juga diberikan kemudahan, diberikan fasilitas, diberikan apa yang dia inginkan. Jadi skill untuk berkembang, untuk struggle, untuk kuat menghadapi tantangan, itu jadi tumpul. Tidak ada lagi. Maka gampang menyerah. Nah, ini bisa kita temukan. Kenapa generasi yang kemudian jadi lebih lembek? Oleh karena orang tua tidak tega untuk melihat anaknya susah, anaknya sengsara. Lebih baik sudah cukup aku saja. Anakku jangan begitu. Mau mobil dikasih. Mau usaha, buka usaha, diberikan fasilitas. Mau menikah, nanti udah kamu jangan usah repot. Saya biayain semua. Kebayang nggak nantinya? Anak-anak kita ketika berhadapan dengan terpaan, masalah, persoalan hidup. Nah, apa yang kita baca hari ini adalah sebuah proses pergantian kepemimpinan dalam kerajaan Aram, dalam kerajaan Israel, dan proses pergantian kepemimpinan seorang nabi yang namanya Elia akan diganti oleh Elisa. Jadi tempaan yang dihadapi oleh orang-orang Israel ini pada waktu itu juga bukan perkara yang mudah. Saat itu orang Israel dibawa kekuasaan namanya Raja Ahab. Ahab ini punya istri namanya Isabel. Bukan Isabella, Isabel. Isabel itu dari orang di luar Israel yang dinikahi oleh Ahab. Isabel punya sesembahan, punya ilah lain yang disebutkan dengan Baal itu.
Baal sendiri macam-macam, ada Baal Peor, ada Baal apa lagi. Nah, dari situlah Isabel punya kepentingan agar sang suami ini membebaskan, mengizinkan di dalam kehidupan umat Allah itu bisa dengan leluasa menyembah dewa atau Baal itu. Didatangkanlah nabi-nabinya, pengajar-pengajarnya, imam-imam Baal ini untuk memengaruhi orang-orang Israel ini supaya berbalik dari Allah kepada Baal. Apa yang terjadi? Tuhan mengutus Elia untuk menegur, mengingatkan. Bahkan terjadi konfrontasi yang sangat sengit sekali. Sehingga terjadi pertarungan antara nabi-nabi Baal ini dengan Elia. Singkat kata kalau kita baca ini, Elia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal dan membunuh mereka. Sadis ya. Memang pada zaman itu situasi yang demikian terasa biasa. Lalu Ahab, sang raja ini mengeluh, ngadu sama istrinya Isabel. Gimana ya kalau ada suami mendapatkan masalah, ngadu, ngerengek ke istrinya. Ibu-ibu kalau punya suami yang kayak gitu, bersyukur nggak? Di kantor, di toko, ada masalah. Terus ngadu kepada kita istrinya. Rengek. Nyaman nggak sih? Saya pikir nggak nyaman ya. Dulu juga pernah ini Ahab itu istananya, di sebelah istana itu ada kebun anggur. Miliknya Nabot. Si Ahab pengen kebun anggur itu karena dekat istananya. Lalu sedih, murung gitu. Nggak ada sukacita. Isabel istrinya tanya, kenapa kamu Ahab? Kok mukamu seperti itu? Nggak ceria. Iya nih, mungkin saya bahasain, iya nih mami, aku pengen kebun anggur di situ. Gimana caranya ya? Dia ngerengek sama istrinya. Ibu-ibu kalau jadi istri kayak gitu enak gak? Ada yang menikmati sih. Suaminya aduh, suaminya disuruh ini itu. Tapi rasanya kan gak elok. Isabel mengatakan, kamu tuh raja. Kamu tuh punya kuasa. Kalau mau ambil, ambil aja. Gitu. Jadi kita tahu ya gambarannya Ahab seperti ini. Ini pun ketika nabi-nabi Baal dibunuh, orang-orang yang mendukung dia, itu dihabisi oleh Elia, dia ngadunya kepada Isabel. Isabel mengatakan, oke, kalau begitu, nanti aku balas nih si Elia. Dia akan jadi sama seperti yang dibunuh itu. Artinya, Isabel malah yang akan gua hadapin. Nanti gua bunuh juga dia. Yang suami yang mana ya? Jadi aneh. Nah, dalam situasi kondisi seperti inilah akhirnya Isabel itu mengerahkan kekuatannya, orang-orang pendukungnya untuk mengejar, berusaha membunuh Elia. Elia akhirnya melarikan diri. Nah, dalam pelarian inilah ia bergumul. Ia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Sedang apa kamu di sini, Elia?
Elia menjawab, aku itu adalah orang yang segiat-giatnya berjerih payah untuk memberitakan namamu, untuk mengajak Israel umat Allah bertobat. Hanya aku yang paling setia. Tapi kenapa aku mau dikejar dan dibunuh? Kan banyak ya di antara kita juga yang kayak Elia nih. Ketika kita capek, gua tuh udah capek, lelah, melayani di gereja, ini dan itu. Hanya aku yang melakukannya. Kalau nggak ada aku, ini nggak bisa. Nggak beres ini gereja. Tapi kenapa? Kok aku dijolimi? Kok aku difitnah? Aku diomongin? Bahkan aku mau ditendang? Dikucilkan? Aku yang paling giat. Tapi aku yang jadi korban. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya orang Mangga Besar yang merasakan kayak begitu. Aku sudah berjerih payah, berlelah-lelah. Ya udah aku pergi aja, naik gunung, healing katanya. Elia healing ke gunung. Malaikat Tuhan akhirnya menegur dia. Sedang apa kamu di sini? Apa kerjamu di sini? Enak nggak kayak gitu? Orang saya udah bekerja mati-matian buat Tuhan. Gua capek nih karena mau dibunuh. Dibilangin sama malaikat Tuhan, ngapain apa kerjamu di sini? Lo malaikat lo nggak tahu kalau gua udah kerja keras dan mau dibunuh dan lari ke sini, kan manusiawi sekali. Akhirnya malaikat Tuhan mengatakan, bangkit, bangun, makan. Kamu harus punya tenaga. Kamu harus kuat. Kamu pergi. Nah, ini ayat yang dibaca. Ayat 15. Pergi. Kembalilah pada jalanmu. Suruh kembali kepada jalanmu. Ini gini, ibu-ibu. Kalau kita tadi merasa capek, jengkel, karena pelayanan banyak, karena difitnah orang, mau resign gitu ya. Dulu Pak Peter mengatakan apa itu muntaber, mundur apa? Mundur tanpa berita, muntaber itu. Ingat kalau dalam hati atau dalam hidup kita nanti akan ketemu dengan malaikat. Malaikatnya mungkin gak kelihatan, tapi berbisik dalam hati. Sedang ngapain kamu? Apa kerjamu di sini? Ayo makan, bangkit, balik lagi kamu. Layani Tuhan kembali. Suruh balik. Ke jalanmu, artinya apa? Ke tugas panggilanmu. Elia harus kembali ke tugas panggilan sebagai orang yang menyatakan kebenaran. Nah, di situ kita harus peka terhadap suara Tuhan. Akhirnya di situ malaikat Tuhan mengutus dia untuk apa? Untuk mengurapi Hazael menjadi raja Aram, untuk mengurapi Yehu menjadi raja Israel, dan Elisa sebagai pengganti. Mempersiapkan ini nih generasi, regenerasi, dan mewariskan iman. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Nabi pun bergumul, punya masalah. Dia yang akan mewariskan sesuatu yang berharga pun ditempa dulu oleh Tuhan, digembleng. Jadi ketika kita digembleng, bukan berarti kita tidak disayang oleh Tuhan. Tapi untuk menyiapkan generasi yang kemudian jauh lebih baik, mewariskan karakter kenabian
mewariskan karakter kepemimpinan itu. Nah, disinilah baru kemudian Elia menjalankan tugas itu. Ia mengurapi Raja Hazael, Yehu, dan akhirnya mengajak Elisa untuk meneruskan karyanya sebagai seorang nabi. Nah, jadi memang nggak sembarangan untuk dapat mewariskan karakter kita. Kita ingin generasi kemudian yang lebih baik, yang lebih jujur, lebih setia kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita memperagakannya, mencontohkannya sehingga bisa dilihat nih? Elia itu mencontohkan bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga tidak salah lah ketika pada saat peristiwa transfigurasi Yesus dimuliakan di atas gunung itu. Salah satunya Elia yang tampil menyertai Musa, meneguhkan Yesus untuk melangkah memikul salib itu. Kita dipercaya Tuhan. Mungkin kita yang tidak punya anak, tidak punya cucu, tapi kan ada generasi yang lebih muda yang melihat kita, bagaimana cara kita hidup. Nah, gereja ini kalau ingin mewariskan yang lebih baik, harus kita meninggalkan baper. Harus kita meninggalkan congor. Dua penyakit itu yang melekat di dalam diri kita. Baperan, ngomong apa, masuk hati. Ini tuh akan diturunkan kalau kita nggak mau cut. Ya, akan diturunkan ke generasi kemudian kita menjadi orang yang baperan. Oh iya, saya mah miskin, saya mah kere. Saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya terus-menerus perasaan itu ada. Padahal Tuhan Yesus meneguhkan kita, memberi kita talenta. Betul, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Tapi itu harus dikembangkan, disyukuri. Congor, ngomong asal aja gitu. Gak peduli orang lain. Sedang letih, lesu, sedang berbeban berat. Kita asal nyablak saja. Apakah ini yang harus kita wariskan? Kan tidak. Kita harus memotivasi orang. Kita harus mendorong orang dengan kata-kata kita. Sesuatu yang baik, yang berguna, sehingga orang menyadari potensi diri yang positif itu. Sama seperti Elia, membentuk Elisa, menyiapkannya. Oke, kamu minta izin dulu, mau cium ayah, ibunya, silahkan balik kepadaku. Lalu digemblenglah di situ Elisa oleh Elia dengan tempaan yang luar biasa. Kenapa? Tugasnya ke depan tidak mudah. Sama, generasi kita akan segera pergi. Entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Mungkin 50 tahun lagi kita satu pun nggak ada di sini. Tapi generasi kita harus mewarisi iman yang kuat, iman yang teguh untuk dapat menghadapi tantangan kehidupan ini yang semakin kompleks, yang semakin tidak mudah. Kalau tidak disiapkan, onyam ke depan, bahaya, ya. Bisa-bisa di sini tinggal hanya, di sini pernah ada namanya GKI Mangga Besar. Tapi dulu, artinya apa? Tidak ada yang melanjutkan lagi. Kan rasanya kita nggak ingin begitu ya. Kita ingin ini semakin berkembang. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga mentalnya, moralitasnya, imannya semakin dikuatkan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua
Amin.